Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Ibu akan membahas tentang kisi-kisi PH 3 atau penilaian harian ketiga ya. Alhamdulillah kita sudah sampai di PH 3. PH 3 ini materinya dari gerak lurus sampai gerak parabola. Nanti untuk PHS itu materinya dari awal sampai gerak melingkar. Jadi kita masih ada satu bab lagi ya, yaitu gerak melingkar. Tapi kita PH 3 dulu. Seperti biasa, PH 3-nya melalui Google Form. Ada 20 soal. Ini Ibu kasih kisi-kisinya sebanyak 10 soal ya. Seperti biasa 10 soal yang lainnya, sisanya kalian pelajari sendiri. Materinya dari gerak lurus sampai gerak parabola. Kita mulai dari nomor 1. Benda bergerak lurus ke barat sejauh 60 meter selama 10 second. Kemudian benda bergerak lurus ke selatan sejauh 80 meter selama 10 second pula. Yang ditanya adalah kelajuan dan kecepatan. Benda berturut-turut adalah, kemarin kita sudah pelajari kelajuan adalah jarak dibagi waktu. Kalau kecepatan perpindahan dibagi waktu. Nah, kalau dari soal ini yang mana dikatakan jarak dan perpindahannya? Kita gambarkan dulu ya, biar gampang ya. Ini kan ada barat, selatan, jadi kita gambarkan alamat-alamatnya dulu. Sebut ya. Jadi dia ke barat sejauh 60 meter, berarti ke arah kiri. Selama 10 second ya. Kemudian dia bergerak lurus ke selatan sejauh 80 meter di ke arah bawah. Oke. Yang dinamakan jarak berarti adalah lintasan totalnya. Artinya dia bergerak sejauh ke kiri 60 meter, ke bawah 80 meter, berarti jaraknya adalah 60 ditambah 80 dibagi waktu totalnya yang dibutuhkan 10 second dan 10 second, berarti 20. 60 tambah 80 140 dibagi 20. Barat berarti 7 meter. Itu untuk kelajuannya. Nah, untuk kecepatannya adalah perpindahan dibagi waktu. Bedanya jarak dengan perpindahan, kalau jarak lintasan totalnya, kalau perpindahan dilihat dari posisi awal dan posisi akhir bendanya. Ini posisi akhir bendanya. Posisi awalnya. Kita tarik ya. Membentuk garis miring ya, yang ke arah seperti vektor menunjuk ke arah posisi akhirnya. Berarti kita gunakan theta durasi. Akar 60 kuadrat ditambah 80 kuadrat. Hasilnya ya, kalau udah 6, 8, 10 ya, karena dia kelipatan 10 berarti 100. Maka perpindahannya adalah 100. Dibagi waktunya adalah 20. Berarti coret 10 bagi 2, 5 meter. Oke, untuk nomor 2, dua buah benda A dan B terpisah sejauh 60 meter. Benda A di sebelah kiri benda B. Pada saat yang sama, benda A bergerak ke kanan dengan kecepatan 6 meter per second dan benda B bergerak ke kiri dengan kecepatan 4 meter per second.
benda A dan benda B bertemu setelah keduanya bergerak selama, kalau berarti ini berarti ditanyakannya adalah waktunya. Ya, kita ilustrasikan dulu ya. Ini benda A nya misalnya, kan dia di sebelah kiri benda B, berpisah sejauh 60 meter dengan benda B. Benda A bergerak ke arah kanan, benda B bergerak ke arah kiri. Dimanakah dia setelah bergerak berapa lama dia akan bertemu A dan B, waktunya. Oke, berarti kalau ditanyakannya selama, waktunya berapa, juga berhubungan dengan letaknya ya, di mananya ya mereka akan bertemu, ada jarak berapanya. Karena di sini hubungan antara ada kecepatan, ada waktu, itu adalah jarak juga ya. Ini berarti kita bisa misalkan jarak A itu sama dengan jarak B, karena bertemu ya, bertemu di posisinya berarti jaraknya pada jarak yang sama. Jarak itu di GLB itu adalah S sama dengan V dikali T. Karena dia di sini punya posisi awal A dan B nya, berarti rumusnya dapat kita tuliskan S0 itu posisi awalnya ditambah VA nya dikali TA sama dengan S0 ditambah IB nya dikali TB nya. Karena TA dan TB bertemu di waktu yang sama, berarti TA nya sama TB nya itu sama ya, kita misalkan dengan TB. Sekarang posisi awal A itu adalah di 0 di awal ya. Kemudian VA nya adalah bergerak ke kanan, berarti positif ya, kan karena V kecepatan itu adalah vektor. Jadi kalau ke arah kanan, anggap kita kecepatan VA nya adalah 6. TA nya misalkan dengan T karena sama dengan TB ya. Sama dengan jarak awal si B, karena tadi A nya itu berjarak, A dan B berjarak 60 meter, berarti jarak awal si B adalah si 60 meter itu tersebut. Berarti 60 ditambah TB nya, karena dia bergerak ke arah kiri, berarti kecepatannya nanti bernilai negatif. Berarti ini 4 dikali T. 6T min 4T berarti pindah ruas jadi 6T ditambah 4T sama dengan 60. 10T sama dengan 60. T nya adalah 6 second. Makanya ini adalah waktu bergerak selama 6 second ketika mereka bertemu. Oke, selanjutnya nomor 3. Besar kecepatan suatu partikel yang mengalami perlambatan konstan ternyata berubah dari 30 meter per second menjadi 15 meter per second setelah menempuh jarak sejauh 75 meter. Partikel tersebut akan berhenti setelah menempuh lagi jarak yang ditanya jaraknya ya, jarak terakhirnya ya. Misalnya dia bergerak, awalnya dia berarti V0 nya adalah 30 meter per second. Kemudian bergerak sejauh 75 meter kan. Ketika kecepatannya menjadi di akhirnya adalah 15 meter per second. Kemudian dia bergerak lagi sampai akhirnya berhenti, berarti VT nya adalah 0 meter per second. Maka yang ditanya adalah jarak di sini, yang jarak ditempuhnya dari 15 meter per second dan sampai berhenti di 0 meter per second. Ya, berarti hubungan antara ada jarak, ada kecepatan awal dan kecepatan akhir itu adalah di rumus GLBB, baik dipercepat atau diperlambat,
kita punya rumus Vt kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2AS. Jadi yang kita belum ketahui adalah kecepatannya ya, atau perlambatan konstannya ya. Nah, karena dia perlambat, berarti plus yang di sini diubah jadi min, karena perlambatan A-nya bernilai negatif. Jadi kita cari dulu perlambatannya sebelum masuk ke mencari jarak pakai rumus ini juga yang di akhir dari 15 sampai 0 meter per second. Oke, kondisi pertama, Vt-nya adalah 15. Berarti 15 kuadrat sama dengan V0-nya 30 kuadrat min 2 dikali A dikali jaraknya adalah 75. 15 kuadrat 225, 30 kuadrat adalah 900 min 150 A. 150 A nya pindah keluar jadi positif, berarti 150 A sama dengan 900 dikurangi 225. Ya, 150A sama dengan 900 min 225. Berarti 900 kurang 225 adalah 675 per 150. Hasilnya adalah 4,5 meter per second. Itu untuk nilai perlambatannya ya. Nah, berarti untuk mencari jarak masuk lagi ke rumus ini, tapi Vt-nya adalah V0 kuadratnya karena dia berhenti. V0-nya adalah di 15 meter per second karena awal mulanya. Jadi kita masuk lagi Vt kuadrat sama dengan V0 kuadrat min 2AS. Sekarang kita cari jaraknya ya, bukan si A-nya lagi. Vt kuadratnya karena dia berhenti, kondisi akhirnya berarti kecepatannya 0 kuadrat sama dengan V0 kuadratnya berarti 15 kuadrat min 2 dikali A-nya 4,5 dikali jaraknya. Oke, 0 kuadrat adalah 0 sama dengan 15 kuadrat 225 min 2 kali 4,5 kali S berarti min 9S. 9S nya pindah, berarti positif 9S sama dengan 225. Berarti S nya adalah 225 dibagi 9, hasilnya 25 meter. Oke, selanjutnya nomor 4, kecepatan sebuah mobil sebagai fungsi waktu dinyatakan oleh persamaan T sama dengan 40 ditambah 0,5 T kuadrat ditambah 2T dengan T dalam second dan T dalam meter per second. Percepatan mobil pada saat T sama dengan 2 second. Seperti yang sudah Ibu bahas, untuk fungsi waktu kecepatan maupun jarak maupun percepatan, itu kalau dari urutannya adalah jarak, kecepatan, dan percepatan. Misalnya ada fungsi jarak untuk mencari kecepatan berarti diferensialkan ds per dt, diferensial jarak terhadap waktu. Ya, kalau untuk dari kecepatan mencari percepatan berarti diturunkan lagi dv per dt, atau diferensial fungsi waktu untuk kecepatan didiferensialkan terhadap waktu. Berarti karena di sini ada fungsi kecepatan untuk mencari percepatan, berarti tinggal didiferensialkan. V-nya adalah 40 ditambah 0,5 T kuadrat ditambah 2T. Jadi untuk mencari A-nya adalah dv per dt. Oke, diturunkan terhadap T. Berarti yang tidak mengandung unsur T, dia hasilnya adalah 0. Di sini berarti 40 ya yang tidak mengandung unsur T, berarti hasilnya 0. Jadi yang kita turunkan hanya 0,5 T kuadrat ditambah 2T. Kemarin diturunkannya adalah pangkatnya ke depan dikalikan dengan bilangan yang di depan, pangkatnya dikurangi 1. Berarti 2 dikali 0,5 T 2 min 1 ditambah, ini karena tidak ada pangkatnya sama dengan pangkat 1 ya, berarti 1 dikali 2 T 1 min 1. Berarti 2 kali 0,5 1
1 ya, berarti tinggal T 2 min 1 T pangkat 1 tidak bisa ditulis, ditambah 1 kali 2 2, T nya adalah 1 min 1 T pangkat 0, hasilnya setiap angka yang dipangkatkan dengan 0 hasilnya 1, jadi ini T pangkat 0 sama dengan 1 ya, jadi 1 kali 2 kali 1 adalah 2. Oke, ini fungsi waktu A nya. Yang diminta adalah pada saat T sama dengan 2 second, maka T nya kita ganti dengan 2A T sama dengan 2 second. Jadi T nya diganti dengan 2 second. 2 ditambah 2 sama dengan 4 meter per second. Oke, selanjutnya nomor 5. Bola bermasa 1,2 kg dilontarkan dari tanah dengan laju 16 meter per second. Waktu yang diperlukan bola untuk kembali di tanah lagi adalah, kan awalnya dia bolanya di tanah ya, dia dilempar ke atas, kemudian balik lagi ke arah, balik lagi ke tanah. Berarti ini seperti kasus yang latihan soal gerak lurus yang kemarin Ibu kasih, yang misalnya buah jeruk dilempar dari tangan pelemparnya kemudian kembali lagi ke tangan pelemparnya. Berarti waktu yang dibutuhkan ke arah atas itu sama dengan waktu yang dibutuhkan ke arah bawah. Sama aja kalau waktu totalnya yang diperlukan untuk tiba kembali di tanah berarti, atau di tangan pelempar, berarti 2 kalinya ya waktunya ya. Misalnya ini T yang ke arah atas, T1, ini ke arah bawah, T2 nya. Berarti sebenarnya waktu totalnya itu totalnya itu adalah T1 ditambah T2, karena dia sama berarti 2 dikali T totalnya. Oke. Berarti karena ada kelajuan 16 meter per second, kita pakai waktu untuk mencapai di maksimumnya dulu ya. Berarti Vt, karena dia vertikal ke atas ya, Vt sama dengan V0 min Gt, karena melawan gravitasi ya, dia ke arah atas. Vt nya karena dia di puncak, kalau benda dilemparkan ke arah atas di puncak, dia berhenti dulu sebelum dia akhirnya turun ke bawah. Berarti Vt nya adalah 0 sama dengan V0 nya adalah V16 meter min G nya adalah, kita ganti 10 ya, G nya kita ganti 10, kecepatan gravitasinya 10, T nya yang dicari. Ini pindah ruas ya, jadi positif 10T sama dengan 16. Jadi T nya adalah 1,6 second. Nah berarti ini waktu untuk dari bawah ke arah atas, berarti sama aja ya, dari atas ini ke arah bawah. Berarti waktu totalnya untuk mencapai kembali ke tanah adalah 2 dikali 1,6, jadi 3,2. Oke, untuk nomor 6 kita masuk ke gerak parabola. Oke, sebuah pesawat terbang bergerak mendatar dengan kecepatan 200 meter per second, melepaskan bom dari ketinggian 500 meter. Jika bom jatuh di B dan G sama dengan 10 meter per second atau percepatan gravitasinya ya, maka jarak AB adalah, kalau kita gambarkan misalnya ini pesawatnya, saya anggap ini pesawatnya ya, dia memiliki ketinggian 500 meter, melemparin bom nih. Oke, dengan jarak mendatarnya ini misalnya A nya, ini B nya, jatuh di B ya, kita belum tahu jarak A B nya itu berapa, ini misalnya X nya ya. Oke, dengan ngelemparin ke kecepatan awalnya V nya, ini berarti dia di posisi ke 3 ya, posisi ke
atau titik tertinggi ya. Jadi di posisi ketiga atau puncak atau titik tertinggi, kecepatannya berarti adalah yang hanya dia punya adalah kecepatan terhadap sumbu x atau Vx. Jadi Vx adalah 200 meter per second. Oke, yang ditanya adalah x. Yang di posisi ketiga untuk mencari x adalah x sama dengan Vx dikali x. Jadi kita butuh Vx nya udah ada, t-nya. Karena dia ada ketinggian, nah di posisi ketiga, kalau tidak diketahui cosnya atau tetanya, berarti kita pakai yang rumus gerak jatuh bebas ya. T-nya adalah pakai H sama dengan setengah GT kuadrat. Berarti T-nya adalah akar 2H per G. Akar 2 dikali 500 dibagi 10. Coret 2 kali 50 adalah akar 100. Berarti T-nya adalah 10 second. Nah, ya berarti kita masuk di sini. Vx adalah 200, T-nya adalah 10. Berarti X adalah 2000 atau kalau dijadikan kilometer jadi 2 kilo. Oke, selanjutnya nomor 7. Pada suatu tendangan bebas dalam permainan sepak bola, lintasan bola mencapai titik tertinggi 45 meter di atas tanah. Berapa lama harus ditunggu sejak bola ditendang sampai tiba kembali di sana? Jadi yang ditanya adalah waktunya ya. Waktu totalnya dari dia ditendang, ini bola ditendang sampai dia jatuh lagi ke tanah ya. Nah, dia punya pas titik tertingginya. Di sini titik tertingginya adalah 45 meter. Jadi kita cari dulu waktu untuk mencapai titik tertingginya ya, atau TP-nya ya. Nah, berarti kalau untuk waktu totalnya itu adalah 2 kali TP-nya ya. Totalnya itu adalah 2 kali TP-nya. Oke, seperti tadi tidak ada tetanya ya, berarti kita langsung pakai yang rumus gerak jatuh bebas. H sama dengan setengah GT kuadrat. Jadi yang GT-nya adalah akar 2H per G. Ini kenapa tidak ada tetanya? Anggap tetanya adalah 0 ya, makanya dia gerak jatuh bebas. Jadi akar 2 dikali H-nya adalah 45, G-nya adalah 10. Jadi 2 kali 45 90 bagi 10 berarti 9, diakarkan hasilnya 3 second. Berarti waktu totalnya adalah 2 dikali 3 sama dengan 6 second. Oke, selanjutnya nomor 8. Sebuah benda dilempar dengan kecepatan awal V0 dengan sudut elevasi 60 derajat, berarti tetanya 60 derajat. Ketika benda mencapai tinggi maksimum, jarak mendatar yang ditempuhnya adalah 10 akar 3. Jadi X-nya pada saat puncak ya, P-nya adalah 10 akar 3. Kecepatan awal benda tersebut adalah, berarti yang ditanya si V0-nya. Oke, mencari V0-nya. Oke, karena dia di tinggi maksimum ya, jarak mendatarnya adalah 10 akar 3. Kecepatan awalnya berarti dari rumus X-nya puncaknya itu adalah Vx dikali T kan, tapi T-nya di sini adalah T ketika mencapai puncak. Oke, berarti karena dia ada sudutnya, maka XP-nya adalah V0 cos theta dikali T puncaknya. Kita tahu T ketika di puncak dan ada sudutnya itu adalah bernilai V0 sin theta per G. Oke, kita substitusikan di sini ya. V0 sin theta per G. Berarti nilai
rumus XP-nya jadi V0 kali V0 jadi V0 kuadrat sin theta cos theta per G. Yang kita cari adalah V0-nya ya. Makanya V0 kuadrat ini naik ke atas jadi dikali ya. Berarti untuk mencari V0-nya XP dikali G per sin theta cos theta. Oke, berarti V0 kuadrat sama dengan XP-nya adalah pas di puncak adalah 10 akar 3 dikalikan dengan gravitasinya 10 per sin 60 cos 60. Sin 60 adalah setengah akar 3, cos 60 adalah setengah. Kita coret ya. Berarti per 2 dikali per 2 seperempat naik ke atas jadi 4 dikali 100 jadi 400 ya. Jadi V0 kuadrat sama dengan 400. Berarti V0 nya adalah akar 400. Jadi V0 nya hasilnya 20 meter per second. Nomor 9. Sebuah peluru meriam ditembakkan dengan kecepatan awal, berarti V0 nya adalah 60 meter per second. Bedanya gitu ya, kalau misalnya di titik tertinggi dengan kecepatan berarti itu adalah Vx nya, bukan V0 nya. Oke, tapi kalau misalnya sebuah peluru meriam ditembakkan, berarti dia dari posisi awal ya di tanah ya. Jadi V0 nya 60 meter per second. Dengan sudut elevasi theta adalah 53 derajat. G-nya adalah 10 meter per second kuadrat. Yang ditanya adalah posisi peluru pada detik ke-1. Yang namanya posisi berarti karena digerak peluru adalah gabungan dari sumbu X dan Y, berarti kita cari X, Y ya untuk posisinya. Artinya adalah kita cari jarak mendatarnya, X-nya, dan ketinggiannya, Y-nya. Atau familiarnya kalian dengan X, H-nya ya. Oke, berarti kita cari jarak mendatarnya pada saat detik ke-1, berarti di posisi kedua. Oke, kita cari X-nya. X adalah Vx dikali T, dengan Vx-nya adalah V0 cos theta dikali T-nya. T-nya detik ke-1 berarti T-nya adalah 1. V0-nya kita masukkan 60 cos 53 dikali T-nya adalah 1. Cos 53 adalah 0,6, berarti 60 dikali 0,6 dikali 1. Oke, ini coret 6 kali 6 adalah 36. Jadi 36 meter. Sekarang untuk mencari ketinggiannya atau Y-nya ya, H-nya adalah karena dia posisi kedua, dia sedang berada ke arah atas, berarti vertikal ke atas ya. Jadi V0Y dikali T min setengah GT kuadrat, karena melawan gravitasi ya, dia sedang ke arah atas. Berarti V0Y nya adalah V0 sin theta dikali T min setengah GT kuadrat. Oke, V0 nya adalah 60, sin 53 adalah, kalau cos 53 0,6 berarti sinnya kebalikannya jadi 0,8 dikali T-nya adalah 1 min setengah dikali 10 dikali 1 kuadrat. Berarti ini coret tinggal 5 kali 1 kuadrat 5 ya. Jadi ini coret 6 kali 8 adalah 48 dikurangi 5 berarti 43 meter. Maka posisinya X, H nya, X nya adalah 36, H-nya adalah 43. Oke, nomor 10. Sebuah partikel ditembakkan dari permukaan tanah dengan kecepatan awal V0 dan sudut elevasi berarti θ-nya adalah 37 derajat terhadap arah mendatar. Peluru mengenai sasaran yang tingginya 10 meter, berjarak mendatar 20 meter dari tempat ditembakkan. Jika G sama dengan 10 meter per second kuadrat, maka besar V0 adalah, berarti ada tingginya 10 meter, ada jarak mendatarnya, berarti dia sama aja ya di posisi kedua. Oke,
sama aja seperti ini ya, ditembakkan set. Terus ini ada ketinggiannya adalah 10 meter, jaraknya adalah 20 meter. Jadi ada kecepatan awalnya V0-nya ya, ada sudut elevasinya, tetanya 37 derajat. Berarti tugas kita mencari V0-nya. Nah, kalau untuk mencari X itu adalah pakai V0 cos theta dikali T. Kalau untuk mencari Y-nya atau H-nya, ketinggiannya, berarti V0 sin theta dikali T min setengah dt kuadrat. Oke, berarti untuk mencari V0-nya berarti kita bisa pakai rumus ini untuk mencari T-nya dulu, baru kita substitusikan ke rumus Y untuk mencari V0-nya ya. Oke, sekarang stepnya X sama dengan V0 cos theta dikali T. Berarti T-nya adalah X per V0 sin cos theta. Oke, X-nya adalah tadi jarak mendatarnya adalah 20, V0-nya yang belum ada ya, V0-nya tetap. Cos theta-nya berarti cos 37 adalah 0,8. 0,8 itu sama aja 8/10 ya, berarti sama aja 10-nya naik ke atas, jadi 200/8 itu 200/8 itu sama aja 25/3. Itu T-nya ya, berarti kita langsung substitusikan ke Y-nya. Y sama dengan V0 sin theta dikali T min setengah dt. Y-nya 10, V0-nya yang dicari, sin theta-nya sin 37 berarti 0,6. Oke, T-nya adalah 25/V0 ya, min setengah G-nya 10, T kuadratnya berarti 25/V0 kuadrat. Ini coret tinggal 5 ya, ini coret 0,6 kali 25 10 sama dengan 15 min 5 dikali yang itu jadi 625/V0 kuadrat. Yang 15 karena ini satu kesatuan, yang 15 di yang ini min 5 kali 625-nya pindah ruas, yang 10-nya pindah ruas juga ya, berarti 5 dikali 625/V0 kuadrat, 15 dikurangi 10 berarti 5. Ini sama-sama punya 5, berarti dicoret aja ya. Oke. Berarti V0 kuadratnya naik ke atas ya, seperti dikali silang ya, berarti 625 sama dengan V0 kuadrat. Berarti V0-nya adalah akar dari 625. Jadi hasilnya adalah 25 meter persegi. Sekian penjelasan dari Ibu, kisi-kisinya 10 soal. Ingat, PH-nya adalah 20 soal, Ibu hanya beri 10 soal. 10 soalnya sisanya adalah kalian pelajari dari materi gerak lurus sampai gerak parabola, termasuk dari video-video atau soal-soal latihan yang Ibu kasih. Ikutlah, semoga PH3-nya lancar dan mudah mengerjakannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.